warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena sempat memberikan kita kesempatan untuk mengikuti mata pelajaran pada hari ini. Baik, untuk sebelum memulai mata pelajaran, alangkah baiknya ketika kita siapkan dulu. Siapa di sini buka gelasnya? Silakan. Seluruhnya siap, gerak. Beri salam kepada Bapak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengarkan dulu nama ya. Ardan, Hadir Kak. Asmiani, Hadir Kak. Erlangga, Hadir Kak. Badri Hadir Fayu, Kak. Fahri, Didi, Hadir Kak. Firman, Hadir Kak. Titi, Hadir Kak. Ibnu Kabir, Hadir Kak. Yusran, Hadir. Kamila, Hadir Kak. Lastri, Hadir. Muhammad Akli, Mantan. Muhammad Asrul, Hadir Kak. Muhammad Tigra, Ini. Muhammad Rifki, Hadir Kak. Muhammad Syahrir, Hadir Kak. Muhammad Taufik Habibi, Izin. Kak. Muhammad Wahyu, Mantan. Nulis Jannah, Hadir Kak. Mutia Sabila Nur, Hadir Kak. Nadila, Hadir. Nur Vanisa, Izin. Nur Jannah Amelia, Nur Hadir Taqwa, Kak. Putri, Hadir Kak. Putri Nabila Aprilia, Kedua. Luar, Ya. Rahmawati, Hadir Kak. Siti Mariam Fadila, Hadir Kak. mana? Siti Nur Jasmine, Sri Ayu Hadir Isra, Kak. Sri Ayu Rusnul Febrianti, Sabikal, Hadir Kak. baik, sampai di mana mata pelajarannya? Teks anekdot Kak. Rektor. Sudah lengkap semua catatannya? Iya. Jadi teks anekdot. Apa itu teks anekdot? Ya, silakan. Teks anekdot adalah sebuah cerita atau kisah yang mengandung sifat lucu. Ya, sebuah kisah yang mengandung sifat lucu. Kisah artinya itu sebuah kenyataan. Jika dikatakan sebuah kisah, maka itu mengandung sebuah kenyataan. Tapi ketika kita mengungkap kisah seseorang dengan cara mengkritik, contohnya kita harus menambahkan beberapa kelucuan di dalamnya agar orang yang kita singgung atau orang yang kita kritik tidak akan tersinggung dengan apa yang kita katakan. Baik, dalam teks anekdot ada beberapa struktur yang harus kita ketahui. Pertama adalah Orientasi. presentasi, yang kedua komplikasi, yang ketiga evaluasi. Siapa yang bisa kasih saya pengertian mengenai orientasi? Saya Kak. Ya, silakan. Orientasi adalah bagian anekdot yang berisi pengenalan kondisi atau karakter tokoh, menggambarkan hal-hal terkait dengan apa, kapan, di mana, siapa, mengapa, bagaimana, dan gambaran tentang masalah yang akan dihadapi tokoh. Iya, betul sekali. Jadi orientasi itu berisi pengenalan kondisi, pengenalan tokoh, pengenalan tempat, dan berbagai macam sebagainya. Ya, jadi di sana kita akan diperkenalkan mengenai beberapa hal yang ada di teks anekdot itu sendiri. Bagian kedua apa di situ? Komplikasi. Komplikasi.
Siapa yang bisa kasih saya komplikasi apa itu? Yang lain, ada yang lain? Ya, silahkan. Komplikasi adalah satu barisan yang berisi masalah yang dihadapi tokoh. Iya, masalah yang dihadapi tokoh. Inti dari cerita teks anekdot itu yang diangkat dari masalah tokoh tersebut. Oke? Yang ketiga, evaluasi. Lagi-lagi nyari yang bisa mewakili. Siapa yang bisa? Silakan angkat tangan. Siapa yang bisa? Perempuan. Tunggu dulu, kita kasih dulu kesempatan untuk laki-laki. Karena laki-laki gini yang harus bersemangat. Coba laki-laki. Jangan permalukan kaum laki-laki. Silakan. Evaluasi atau modal dari komentar terhadap isi atau pesan. Iya. Jadi, evaluasi itu berisi tentang komentar yang ada dalam isi teks anekdot. Itu. Ya, terus kemudian di bagian B. Apa di bagian B? Di catatan kalian. Menilai akurasi kritik sosial yang disampaikan. Menilai akurasi kritik yang disampaikan. Ya, jadi kita harus mendapatkan berita yang tepat, yang nyata. Karena dalam mengangkat sebuah kisah, kita harus mengambil fakta dari kisah seseorang. Kita harus mengambil kisahnya, kehidupan historisnya. Jadi, dalam menyampaikan kritik, tidak terdapat beberapa kekeliruan di dalamnya. Ya. Kemudian bagian C, Menggunakan kaidah bahasa untuk menyampaikan kritik. menggunakan kaidah bahasa. Ya, dalam menyampaikan kritik ada beberapa kaidah yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah pertanyaan retoris. Saya kira sudah saya jelaskan ini minggu lalu ya. Ya. Yang pertama itu pertanyaan retoris. Jadi di pertanyaan retoris merupakan pertanyaan yang sudah pasti jawabannya, yang sudah saya ketahui jawabannya. Ketika saya bertanya kepada kalian, saya sudah tahu jawabannya. Nah, ini dinamakan pertanyaan retoris. Kemudian yang kedua, majas sindiran. Di majas sindiran juga itu terbagi menjadi 3. Yang pertama, ironi. Yang kedua, sinisme. 3, sarkasme. Ya, dalam menulis teks anekdot, di antara yang ketiga ini hanya 2 yang bisa digunakan. Yang pertama adalah ironi dan sinisme. Kenapa tidak sarkasme? Karena dalam teks anekdot itu mengkritik seseorang secara halus dan secara lucu. Sedangkan di sarkasme itu mengandung unsur kekesalan, keras, sarkas. Makanya itu tidak diperbolehkan dalam menulis sebuah teks anekdot. Yang ketiga, Kata kerja material. kata kerja material. Apa itu kata kerja material? Apa kata kerja material? Saya bisa.
aktivitas. Kata yang menunjukkan suatu aktivitas. Ada yang bisa kasih contoh? Silakan. Ibu menyapu teras rumah. Ibu menyapu teras rumah. Kata aktivitas, kan kita sekarang masuk kata aktivitas. Yang mana di situ yang masuk dalam kata aktivitas? Ibu sedang apa? Apa di situ? Ibu menyapu teras rumah. Ibu menyapu teras rumah. Yang mana di situ merupakan kata aktivitas? Menyapu. Betul sekali. Siapa yang bisa kasih contoh lain? Silakan. Anak suku Aceh langsung melompat ke dalam kolam bekas orang mencari ikan tersebut. Ya, yang mana di situ merupakan kata aktivitas? Melompat. Melompat. Betul tidak? Oh, iya betul sekali. Kemudian apa selanjutnya? Deka. Ya, apa di situ? Menulis teks eksposisi hasil penelitian sederhana sebagai bahan untuk menyampaikan kritik sosial. Iya. Jadi, karena waktu sudah tidak memungkinkan, kita bisa lanjut minggu depan ya. Jadi untuk hari ini sampai di situ dulu, dan ada beberapa tugas yang akan saya berikan kepada adik-adik sekalian sebagai pertanggungjawaban dari apa yang saya sudah sampaikan tadi. Yang terakhir ada di halaman halaman 33. Ya, silakan buka buku paketnya di halaman 33. Ya, di situ coba saya lihat. Ya, silakan buka buku paketnya. Jadi di halaman 33 terdapat teks percakapan yang dimana temanya merupakan perundungan tanda sayang. Jadi tugas kalian adalah tentukan di dalam teks tersebut yang mana merupakan orientasi, yang mana merupakan komplikasi dan evaluasi. Ya, jadi sekarang silahkan tugasnya dikerjakan. Ya, silakan dikerjakan. Saya kasih waktu 20 menit mulai dari sekarang. Silakan. Ya, karena waktu sudah hampir habis, saya periksa minggu depan saya. Jadi silakan dikerjakan. Minggu depan saya periksa kembali. Jadi sekian untuk hari ini. Terima kasih atas perhatian adik-adik sekalian. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.